Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Akan menjelaskan komponen biotik dan abiotik yang kita temui di sekitar sekolah Seman 2 Padalarang. Let's go. Pengertian komponen biotik merupakan komponen yang ada di alam yang meliputi semua makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Sementara komponen abiotik adalah seluruh unsur yang tidak hidup dalam ekosistem seperti tanah, air, dan udara. Lokasi kami dari kelompok 7. Lokasi kolam ini berada di Seman 2 Padalarang, terletak di dekat ruang guru, tepatnya di depan toilet guru dan tangga arah ke ruang BK. Daftar komponen biotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat di dalam kolam ikan. Ikan yang ada di kolam tersebut, tanaman hidup, lumut, fitoplankton atau plankton tumbuhan, dan zooplankton, plankton hewan yang menjadi makanan ikan kecil. Pertama adalah daftar komponen abiotik. Komponen abiotik adalah unsur fisik dan kimia yang tidak hidup tetapi mendukung kehidupan di kolam ikan. Contohnya adalah air sebagai media utama tempat tinggal semua komponen biotik. Kedua adalah oksigen yang dibutuhkan oleh ikan dan organisme lain untuk bernapas. Ketiga ada cahaya matahari yang diperlukan untuk fotosintesis tanaman air. Komponen di sekitar kolam adalah bebatuan, tanaman, dan rerumputan. Berikutnya adalah interaksi antara kelompok biotik yang atau hidup dan abiotik yang tidak hidup. Di kolam sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Berikut adalah penjelasan tentang interaksi antara ikan, yaitu komponen biotik, dan air adalah komponen abiotik, serta komponen lainnya yang terlibat. Interaksi ikan dengan air abiotik, respirasi ikan mengambil oksigen terlarut dari air untuk bernapas. Oksigen adalah komponen penting yang diperlukan untuk metabolisme ikan. 2. Interaksi ikan dengan komponen biotik lainnya, yaitu makanan. Ikan berinteraksi dengan organisme lain di dalam kolam seperti plankton, serangga, dan tumbuhan air yang menjadi sumber makanan mereka. Ketersediaan makanan ini bergantung kepada kondisi air dan keberadaan komponen biotik lainnya. Interaksi antara komponen abiotik dan biotik lainnya, vegetasi, tumbuhan air, komponen biotik berperan penting dalam menjaga kualitas air dengan menghasilkan oksigen melalui fotosintesis dan menyediakan tempat berlindung bagi ikan. Mereka juga membantu mengatur suhu dan mengurangi erosi tanah. Jadi teman-teman, dampak positif dan negatif antara aktivitas manusia dengan kolam yang ada di sini, salah satunya adalah satu, sebagai pembelajaran dan edukasi. Yang kedua, peningkatan keindahan dan kenyamanan. Ketiga, konservasi lingkungan. Keempat, manfaat psikologis. Sedangkan dampak negatifnya yaitu yang ke-1, terjadi pencemaran lingkungan. Jika kolam tidak dirawat dengan baik, airnya dapat tercemar oleh sampah atau bahan kimia, menyebabkan polusi. Sedangkan yang kedua, masalah keamanan. Kolam yang tidak memiliki pengamanan cukup seperti pagar bisa menjadi risiko kecelakaan bagi siswa, terutama anak-anak kecil. Yang ketiga, pemeliharaan yang tidak memadai. Kolam yang tidak dirawat dapat menjadi tempat berkembangnya nyamuk, berpotensi menyebarkan penyakit seperti demam berdarah. Yang keempat, konsumsi sumber daya. Pembuatan dan perawatan kolam membutuhkan sumber daya seperti air dan listrik yang mungkin memberatkan anggaran sekolah. Lalu upaya